Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Dharma, Perjalanan Kematian. Cerita ini ditulis oleh Erza. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dharma, Perjalanan Kematian. Si pengurang dan tayarku kami tetap. Tiba-tiba suara dengung misterius muncul samar di telinganya, membuat kepala Yasa terasa sangat berat dan pusing. Dalam sekejap ia kehilangan kesadaran karena tidak kuat menahan hawa membunuh yang keluar dari seorang asura. Pada satu titik Tara menyeringai ekspresi tidak manusiawi. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Liurnya menetes seperti anjing gila yang kelaparan. Aura haus darah menguar semakin pekat, menyelimuti gerbong dengan tekanan yang begitu menyesakan. Bukan hanya Yasa, bahkan Lunggandaru pun terhuyung mundur. Iblis sapi itu mendengus jijik. Menjijikan. Aura haus darah itu merambat seperti akar busuk, menjalari dinding, mencengkeram setiap sudut ruangan dan memadamkan obor-obor api di pinggir gerbong. Udara mendadak berat seakan dunia tidak lagi mengenal oksigen. Tara berjalan pelan. Kakinya menginjak tubuh Yasa yang terbaring kehilangan sadar, seolah bocah itu hanyalah keset pintu. Tatapan kosongnya berlabuh pada sosok iblis di depannya. Jiwanya tertarik dengan musuh yang kuat. Pada satu titik Tara diam, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada napas memburu seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda ia akan menyerang. Namun aura haus darah itu masih menyelimutinya dengan pekat seperti lumpur yang mengikat gerbong ini di dalam jerat kematian. Lunggandaru menatap sinis kepada dua bilah belati hitam yang kini berada dalam genggaman Tara. Sebelumnya belati itu tidak ada. Bisa dibilang senjata itu menambah kebusukan aura pekat milik sang Asura Aditama tersebut. Dunia mendadak bisu, segalanya menjadi hening. Sekilas aura membunuh Tara surut. Tanpa aba-aba Tara melempar belati hitam legam yang ada di tangannya ke arah Lunggandaru. Belati itu melesat lurus membelah angin. Sebelum mata Lunggandaru bisa menangkap lintasannya, Tara telah berpindah tempat. Tubuhnya muncul tepat di tempat belati Kaladiti berada. Jemarinya langsung menggenggam gagangnya dengan presisi. Aura mencekam itu kembali hadir seperti ledakan. Lunggandaru merinding dan tidak punya waktu untuk menghindarinya. Serangan itu merobek pipi makhluk tersebut, terlalu tipis untuk melukai, tapi cukup tajam untuk menanamkan sesuatu di benaknya, yaitu ketakutan. Lunggandaru mundur selangkah, pandangannya turun ke Kaladite yang kini kembali dalam genggaman Tara. Bilahnya berpendar hitam kebiruan seolah kelaparan, sementara di tangan satunya belati Kalanda sudah Tara lemparkan ke sudut lain gerbong. Sebelum Lunggandaru bisa mengembalikan keseimbangannya, bocah itu kembali lenyap dan berpindah ke belati yang ia lempar. Lunggandaru mendengar suara pisau yang beradu dengan kulitnya sebelum sempat bereaksi. Belati berbilah hitam telah menembus punggungnya dan mengiris keluar melalui perut. Perih yang ia rasakan bukanlah perih biasa. Itu adalah belati pusaka milik seorang Asura yang menyabet gelar Aditama. Bukan Bajavana yang bisa dibakar. Kaladite dan Kalanda adalah sepasang taring batara kala yang mampu merobek baja dan mencabut apapun bentuk nyawa kehidupan. Lunggandaru mencoba berbalik, tapi Tara sudah tidak berada di posisinya. Tubuhnya melesat dan berputar di udara. Dalam sekejap ia telah berpindah lagi ke belati satunya yang tertancap di dinding gerbong. Lunggandaru merasakan robekan lain. Kali ini di kakinya, ototnya terkoyak, lututnya hampir patah. Ia mencoba mengerahkan api untuk membakar gerbong ini hidup-hidup. Tapi sebelum kobaran itu meledak keluar dari tubuhnya,
Tara telah berpindah ke belakangnya lagi. Dua buah belati saling berpadu dalam harmoni kematian. Setiap lemparan disambut perpindahan instan, dan setiap tebasan di kulit luka yang tidak bisa dihindari. Lunggandaru yang telah menjadi pemangsa kini berubah status menjadi mangsa yang terus tersayat sebelum sempat memahami bagaimana ia termangsa. Tara melompat ke langit-langit gerbong, kakinya menapak dengan enteng. Dari sana ia melempar Kaladite. Belati itu menancap tepat di antara tulang selangka Lunggandaru, menjalar masuk seperti paku yang dipasak pada bumi. Tubuh iblis itu bergetar hebat. Ia mengeram tapi suaranya teredam di tengah darah hitam kental yang mulai mengisi kerongkongannya. Tara menarik Kalanda ke arahnya dan dengan sendirinya Kaladite ikut tertarik. Dua bila itu bergerak dalam satu garis lurus menembus tubuh Lunggandaru dan mengirisnya dari dalam. Kaki iblis itu melemah, tangannya mencoba meraih Tara. Tapi sebelum bisa menyentuh ujung rambut pemuda itu, kedua tangan hitam tersebut tercerai-berai. Satu sayatan terakhir menembus tenggorokannya, merobek pita suara dan membungkam makhluk yang selama ini hanya tahu cara meneror. Mahkota api itu jatuh dari kepalanya. Lunggandaru dipaksa berlutut dengan pandangan buram. Kesadarannya perlahan memudar. Di sisi lain, Tara kini berdiri di hadapan iblis itu, wajahnya kosong tanpa emosi. Darah menetes dari kedua taringnya ia genggam. Lunggandaru ingin berbicara, ia ingin mencaci dan mengutuk Tara, tapi sebelum ada suara yang keluar, kepalanya terpisah dari tubuh, berguling pelan, sebelum pada akhirnya berhenti tepat di kaki Tara. Sunyi merajai menjadi satu-satunya kuasa di tengah kehampaan itu. Tara menatap lurus ke depan, tubuhnya masih dalam kondisi sunyi. Tapi semakin lama aura itu memudar. Mata hitam pekat itu perlahan kembali ke warna aslinya saat tidak ada lagi mangsa kuat yang harus membuatnya bertarung hidup dan mati. Nafasnya tersengal dengan keringat bercucuran. Namun Tara terjatuh, tubuhnya terasa hampa tanpa kesadaran yang hadir. Di tempat yang berbeda, Septa terlempar ke gerbong lain, tubuhnya menghantam dinding sebelum akhirnya terguling di lantai. Ia bangkit perlahan sambil mengedarkan pandangan, menyapu sekeliling dengan tatapan waspada. Di sebelahnya Kintoro berdiri angkuh pada salah satu kursi. Mata kuning kucing hitam itu bersinar dalam kegelapan. Ia sama sekali tidak peduli dengan situasi yang terjadi saat ini. Septa sontak menoleh ke arah sisi lain gerbong saat merasakan aura kehadiran yang mencekam. Bayangan di sudut gerbong bergerak sendiri, berkumpul dan membentuk wujud manusia dengan proporsi tubuh mirip dirinya. Namun sosoknya itu berwarna hitam pekat. Pemuda itu tersenyum licik seperti rubah pada makhluk itu. Kiao, tubuhmu menarik. Aku akan menjadikannya milikku. Wirangga, dia iblis bayangan. Saat ini dia sedang mencoba menjadi dirimu. Oh, menarik. Wiranggana melangkah maju dengan gerakan aneh. Ia melakukan peregangan menirukan gerakan Septa, tapi sangat kaku seperti boneka yang mencoba menyesuaikan diri. Dia sedang menirumu. Septa hanya dia masih dengan senyum piciknya saat ia berkedip. Wiranggana menerjang tanpa aba-aba, tinjunya melesat dengan kecepatan tinggi. Namun Septa bisa mengimbangi kecepatannya dan menangkis serangan itu dengan punggung tangannya. Ia berputar dan mencoba menyerang balik dengan telapak tangan terbuka. Wiranggana pun menangkisnya dengan gerakan yang serupa, tapi ada gap di antara mereka. Refleksnya tidak selalu Septa. Septa melihat celah itu, ia melangkah mundur sejenak, lalu menurunkan pusat gravitasinya. Ketika Wiranggana menyerang lagi dengan pukulan lurus, Septa tidak menangkisnya, melainkan membiarkan tinju itu melewati sisi kepalanya dan memutar tubuh untuk membalikan serangan tersebut.
Tubuhnya seperti aliran air yang mengikuti arah gerak lawan, menghantam perut dari Wiranggana. Tubuh makhluk hitam itu bergetar hebat, bayangannya tercerai-berai dan menghantam dinding gerbong, membentuk gambaran pohon yang akarnya menjulang ke atas. Waringin Sungsang. Bayangan itu dengan cepat menyatu kembali, dari mulutnya keluar darah hitam. Wiranggana mengerang. Tubuhnya membentuk postur aneh seolah-olah sedang kesakitan. Ia berusaha meniru Septa lagi, tapi kali ini gerakannya lebih kacau. Tiru itu, dasar berdebah. Wiranggana melesat dan mencoba menyerang kembali. Ia berusaha keras mengikuti pola pergerakan Septa. Namun semakin ia ingin meniru manusia di hadapannya, semakin berantakan pula gerakannya. Beberapa kali Septa membiarkan dirinya terkena serangan. Namun serangan-serangan itu tidak ada artinya. Wiranggana ingin meniru gelombang dari Waringin Sungsang, tapi tidak bisa. Makhluk bayangan yang semula mengikuti gerakan Septa itu kini tampak pecah, seolah bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Gerakannya hilang keseimbangan saat ia mencoba menyerang, sampai tubuhnya sendiri terpental mundur. Wiranggana meraung frustasi. Ia bisa meniru pukulan, gerakan, bahkan teknik bertarung biasa, tapi tidak dengan Waringin Sungsang. Sepertinya dia frustasi karena tidak bisa meniru teknikmu. Septa tersenyum seolah menikmati penderitaan iblis tersebut. Dasar, Waringin Sungsang bukanlah teknik melainkan prinsip. Sebuah cara berpikir yang berbeda dari tatanan biasa, bukan hanya soal serangan atau pertahanan, melainkan pemahaman tentang keseimbangan dan pembalikan yang tidak bisa dipelajari hanya dengan melihat. Makhluk itu mungkin bisa meniru gerakannya, tapi tidak dengan esensinya. Bayangan Wiranggana mulai terpecah. Tubuhnya bergoyang tidak stabil, sambil meraung-raung seperti orang gila. Septa tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengalir dengan tempo yang lambat. Gerakannya sangat halus seperti aliran sungai yang tenang. Telapak tangannya bergerak seperti ombak, tenang di luar tetapi menghancurkan dari dalam. Dengan satu hentakan ia melesatkan serangan telapak tangan dan menghantam tubuh Wiranggana. Wiranggana kejang akibat gelombang Waringin Sungsang. Ia terpental kencang ke ujung gerbong menabrak dinding. Lagi-lagi dia dibuat muntah darah akibat serangan tersebut. Namun makhluk itu tetap gigih dan tidak menyerah. Ia bangkit kembali dan mencoba mengatur ritme napas. Mata Septa berkedut saat merasakan sebuah tekanan misterius. Aura di sekitar makhluk itu berubah menjadi tenang dan mencekam. Sang bayangan tidak lagi gegabah dalam meniru. Kali ini Wiranggana memasang pose bertahan sambil mengamati lawannya dengan seksama, menyesuaikan ritme pergerakan Septa. Tempo pertarungan melambat, mereka saling menunggu. Setiap gerakan kini seperti tarian yang membosankan. Wiranggana tidak hanya meniru, tetapi mulai menyatu dengan pola gerakan yang ia pelajari. Setiap pukulan dan tangkisan kini memiliki presisi yang lebih tajam. Perlahan ia mulai memahami hingga pada satu titik senyumnya melebar seperti Septa. Beringin yang tumbuh terbalik bukan hanya tentang membalik arah, melainkan tentang mengubah cara dunia bekerja. Kini aku mengerti Waringin Sungsang adalah pemahaman tentang keseimbangan yang terbalik. Apa yang naik harus turun, dan apa yang turun bisa menjadi puncak. Dia mulai berbicara dengan lancar, itu berarti dia sudah menjadi dirimu. Kau benar. Aku bukan hanya meniru gerakan, tapi juga memahami prinsipnya. Dan jika aku bisa memahaminya, maka aku bisa melampauinya. Kini mereka cerminan satu sama lain. Hanya saja yang satu ingin bertahan dan yang satu ingin merebut. Septa berdiri tegap sambil mengatur napas. Di sisi lain Wiranggana tidak lagi terlihat seperti bayangan liar yang kaku. Ia kini bergerak dengan kesadaran penuh. Tubuhnya tidak lagi mengikuti ritme pergerakan Septa yang membuat temponya sendiri.
Aku mengerti sekarang. Waringin Sungsang adalah pembalik realitas. Cukup cepat belajarnya, tapi bisa meniru dan bisa menggunakannya adalah dua hal yang berbeda. Keduanya bergerak bersamaan, tidak ada hentakan liar, juga tidak ada serangan brutal. Yang ada hanyalah dua aliran arus tenang yang saling melumat. Wiranggana mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangan ke arah dada Septa. Septa membaca niatnya yang membiarkan gerakan itu, lalu membelokkan pergerakan lawan dengan satu putaran kecil di pergelangan tangan. Namun kali ini Wiranggana mengikutinya, ia tidak terjebak dalam arus yang sama. Septa mencoba menurunkan pusat gravitasi, tetapi Wiranggana merespon dengan langkah mundur. Makhluk bayangan itu memutar tubuhnya dan menghantarkan siku ke arah rahang Septa. Septa mundur sepersekian detik, lebih lambat dari yang ia inginkan. Serangan itu nyaris mengenainya, namun alih-alih menangis, ia membiarkan arus itu terjadi dan mengikuti tenaga lawannya. Ketika siku itu melewati ruang kosong, Septa membalas dengan gerakan serupa, memanfaatkan momentum yang sama untuk menghantarkan pukulan balik ke tulang rusuk Wiranggana. Namun Wiranggana tidak menangis, ia justru menghisap serangan itu ke dalam ruang kosong yang ia ciptakan sendiri. Pukulan pemuda itu melesat dan hanya menyapu angin kosong. Septa merasakan dingin di tengkuknya. Itu adalah kesalahan kecil yang membuat momentum berubah. Tubuh Septa terpental menghantam tiang besi di sisi gerbong. Bunyi dentumannya nyaring menyayat sunyi. Ia mencoba bangkit dengan lutut bergetar. Nafasnya putus-putus seperti helaan terakhir dari api yang tertiup angin. Wiranggana tidak bergerak cepat, tapi justru itulah yang membuatnya mengerikan. Ia melangkah maju dengan irama tenang, setiap pijakannya tidak bersuara. Tubuhnya lentur seperti kabut, tapi memiliki intensitas seperti batu yang runtuh dari langit. Septa menarik napas dalam, lalu melesat ke depan dengan tendangan berputar. Namun tendangan putarnya terbaca, Wiranggana memiringkan badan, lalu menyikut lutut Septa saat masih di udara. Keseimbangannya pecah, tubuh Septa jatuh miring. Tapi sebelum menyentuh lantai, ia ditarik kembali. Kini Wiranggana memegangi pergelangan tangan pemuda itu. Septa berusaha melepaskan diri, namun sebelum ia terbebas dari belenggu tersebut, Wiranggana memutar tubuhnya dan menarik Septa ke dalam sumbu rotasinya. Satu lingkaran penuh, lalu melemparnya ke arah dinding dengan keras. Tubuh Septa menghantam panel logam itu dan merosot turun dengan debu berterbangan. Ia memaksakan diri untuk berdiri lagi meskipun tubuhnya limbung. Namun matanya masih menyala, sorot matanya tajam bagaikan sisa dari seseorang yang belum rela runtuh. Septa menyerang lagi, gerakannya putus-putus seperti Wiranggana saat masih belum beradaptasi. Septa benar-benar menunjukkan effort untuk meruntuhkan Wiranggana, tapi makhluk itu tidak tersentuh. Setiap serangan dibelokkan sepersekian inci untuk membuat Septa kehilangan pusat gravitasinya. Wiranggana tidak menghancurkan kekuatan Septa, ia membengkokkannya dan mengubahnya menjadi senjata yang membalik arah. Satu hentakan dada diikuti kuncian di bahu. Septa mencoba memutar keluar tetapi gagal. Wiranggana berputar dengan tulang punggung sebagai poros, lalu menarik Septa bersamaan. Tubuh Septa terseret, lalu dipatahkan ke lantai dengan hentakan keras. Suara tulangnya berderak nyaring, ia menjerit. Pemuda itu tergeletak tak berdaya di lantai gerbong sambil memegangi bahunya. Kini Wiranggana menatap ke arah Kintoro lalu menunjuk kucing itu. Kau ingin melawan juga? Selesaikan dulu pertarunganmu, sialan. Wiranggana tiba-tiba membelalakan mata, aura di gerbong mendadak berubah. Terjadi pergerakan dari tubuh Septa, perlahan tangannya bertopang pada lantai. Darah mengalir dari pelipis, bibir dan sikunya yang koyak.
Cairan pekat itu bergerak seperti punya kesadaran sendiri dan berkumpul di telapak tangan kanannya. Kupersembahkan darah ini padamu, Nyai. Darah di telapak tangannya berdenyut dan mengembang, membentuk sebuah objek seperti tongkat. Menarik cabang-cabang gerigi dari dagingnya sendiri, merentang dan menyambung jadi satu. Sebuah tombak lahir dari tubuhnya, bagai kutukan yang sudah menunggu terlalu lama untuk dilepaskan. Warna merah kehitaman dengan ujungnya yang beruntai seperti gigi ikan barakuda. Setiap gerigi menjulur dengan rantai tipis. Wiranggana mundur setengah langkah, tubuhnya mendadak tegang merasakan aura mencekam dari benda tersebut. Tangan Septa kini mantap menggenggam sebilah tombak. Darah yang tersisa di lantai mulai tertarik ke tombaknya. Bangkit dan telanlah segalanya, Kararareksa. Tubuh Septa berdiri dengan tombak mencuat dari genggamannya, bak tulang belakang dewa perang. Ia menggigit ibu jarinya sendiri hingga darahnya muncrat tanpa ragu. Ia mengusap darah itu ke mata tombak Kararareksa, tepat di bagian tengahnya yang berdenyut seperti nadi. Septa menancapkan tombaknya ke lantai gerbong, logam dan baja meraung. Ia berkomat-kamit dalam bahasa yang terlalu tua untuk dikenali. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar bagaikan bisikan dari zaman sebelum manusia mengenal api. Cairan merah pekat itu bergerak dari ibu jari Septa, menjalar ke ujung rambut dan ujung kakinya, merayap seperti akar neraka dan menyusup ke sela-sela tubuhnya, membungkus kulit, otot, dan tulang pemuda itu bagaikan zirah. Darah itu membeku menjadi lapisan keras berwarna merah tua agak kehitaman. Setiap segmennya seperti sisik naga. Di punggungnya muncul pola ukiran menyerupai wajah wanita bermahkotakan ombak. Zirah itu hidup. Ia berdetak pelan bagai makhluk yang bernapas. Zirah darah. Septa mencabut kembali tombaknya dan melangkah pelan. Jejak darah tertinggal di setiap pijakannya. Suara gesekan tombaknya dengan lantai terdengar bagai lagu kematian. Kesalahan terbesarmu adalah berdiri di hadapanku dengan angkuh. Wiranggana menyambutnya tanpa kata. Tubuhnya merenduk rendah. Tanda ia siap bertempur, makhluk itu langsung melesat cepat dan melepaskan waringin sungsang pada Septa. Gerakannya mengalir lentur seperti rotasi angin. Namun matanya terbelalak saat tidak ada dampak nyata. Pukulan telapaknya mengenai dada Septa tidak hanya menimbulkan suara benturan, sirah darah terlalu kokoh untuk ditembus dengan waringin sungsang. Wiranggana mencoba lagi. Ia menyikut, memukul, menendang, dan membalik tubuhnya untuk menghantamkan lutut. Tapi tidak ada satupun serangannya yang bisa menyentuh kulit Septa. Semua dimentahkan oleh sirah darah. Setiap pukulan Wiranggana justru memantul balik dan merusak postur tubuhnya sendiri. Septa mengangkat tombaknya dan menghantamkan pangkalnya ke bawah. Lantai gerbong retak karena tekanannya. Wiranggana terlempar ke samping. Ia mencoba berdiri, tapi tombak itu sudah menyambar lagi, mengejar bayangan seperti sedang memburu sisa napas makhluk tersebut. Di mata Kintoro, ini bukan lagi pertarungan, melainkan pembantaian. Kararareksa berputar seperti gigi gergaji. Wiranggana berusaha menghindar sekuat tenaga, tapi ruang geraknya makin sempit dan terhimpit. Nafasnya memburu, matanya tak lepas dari tombak itu. Seakan paham bahwa satu goresan saja bisa membuatnya mati. Jangan terlalu cepat berakhir. Nyi suka melihat penderitaanmu. Wiranggana terhuyung hingga lututnya nyaris menyentuh lantai gerbong. Kararareksa berdesing tipis di atas kepalanya. Bayangan tubuh makhluk itu goyah dan beriak seperti permukaan air. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup mata. Jika darah adalah hidupmu, maka bayangan adalah milikku.
Bayangan itu tiba-tiba merambat keluar dari tubuhnya, memanjang, memecah lalu menyatu lagi seperti cairan pekat yang tidak patuh pada hukum cahaya. Bayangan itu naik dan melingkari tubuhnya lalu mulai membentuk sesuatu. Dari kegelapan itu terbentuk sebilah tombak panjang berwarna hitam legam. Permukaannya seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Mata tombak itu tak memantulkan cahaya seolah menelannya. Satu lapis demi satu lapis, zirah dari bayangan menutupi tubuh Wiranggana. Saat Septa mencoba menebasnya dari belakang, Karara Reksa terpental seperti dibantulkan dari dinding kegelapan. Mata Septa berkedut-kejut saat senjatanya tidak bisa melukai makhluk tersebut. Apa-apaan? Zirah bayangan itu tidak menahan Karara Reksa, tapi menolak keberadaan serangannya. Namanya Raga Nirmala. Tubuhnya bebas dari cahaya maupun luka. Kini aku tidak lagi menirumu, tapi melampauimu manusia. Septa diam sesaat, lalu tombaknya terangkat kembali dan berputar dengan kekuatan penuh. Jangan sombong dulu, wahai iblis terkutuk. Kedua tubuh itu saling menerjang dan bertabrakan. Darah dan bayangan menari di antara raungan besi, berbeda dengan beberapa saat lalu. Ketika mereka bertarung dengan tempo lambat, kali ini tempo pertarungan naik dan berubah menjadi sebuah pertarungan barbar. Wiranggana kini mampu menangkis setiap serangan. Gerakannya yang sempat lentur kini berubah menjadi patah-patah lagi dan tak terbaca. Setiap tusukan Karara Reksa disambut oleh perisai gelap yang membungkus lengan dan pundaknya. Bahkan sekali waktu tombak bayangan memantul dan menyayat pundak kiri Septa. Untuk pertama kalinya sirah darah terluka. Setitik darah jatuh dari pundak Septa ke lantai dan langsung menguap. Septa mendelik lalu mundur setapak, namun Wiranggana melangkah maju mengejarnya. Jangan terlalu cepat berakhir. Mengutip kata-kata Septa, senyum kecil muncul di ujung bibirnya. Aku suka melihat penderitaanmu. Septa berteriak penuh semangat dan memutar tombaknya seperti pusaran badai. Tapi kali ini, setiap gerakan Septa terbaca oleh Wiranggana. Bahkan ketika Karara Reksa ditebaskan dari atas kepala, Wiranggana melompat, lalu memutar tubuhnya dan menyabut dengan sebuah tusukan lurus ke dada. Celaka. Tombak bayangan menancap di dada Siradara dan menghembuskan serpihan baja merah. Kintoro yang menyaksikan dari jauh hanya bisa melongo. Pertarungan yang semula tampak sepihak kini mulai membentuk keseimbangan baru. Tubuh Septa merosot setelah hantaman tombak bayangan menembus dada Siradara. Tapi sebelum jatuh sepenuhnya, Wiranggana melesat seperti asap pekat, menancapkan tangannya langsung ke lubang dada Septa. Septa menjerit kesakitan sambil mencengkeram lengan Wiranggana dan berusaha melepaskannya. Tombak darah terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Rasakan penolakan dari tubuhmu sendiri. Wiranggana tersenyum bengis. Dari telapak tangannya energi hitam merebes masuk. Energi kegelapan itu mengalir melalui rongga dada, merobek saraf dan kesadaran dari dalam. Tubuh Septa bergetar hebat seperti ditusuk ribuan jarum dari dalam. Matanya membulat utuh seolah ingin melompat keluar. Iblis itu tertawa melihat Septa yang terbelalak dan menganga tanpa kata-kata. Wiranggana merubah dirinya ke bentuk bayangan dan menyusup masuk ke dalam mulut Septa. Ia menyelam ke dalam jantung pikiran anggota Dharma tersebut dan mengincar tahta kendali raganya dari dalam. Alam bawah sadar adalah tempat yang rawan direbut oleh iblis. Begitu Wiranggana sudah berada di tempat kemudi itu, tiba-tiba saja kegelapan merambat hingga menyelimuti segalanya. Tidak ada suara dan tidak ada cahaya, yang tersisa hanyalah pekat kehampaan. Iblis yang baru saja menguasai tubuh Septa itu tiba-tiba merasa ada yang salah. Punggungnya meremang. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan ini.
Lalu bisik-bisik itu muncul dalam lirih yang dingin, bergema di seluruh ruang kosong alam bawah sadar Septa. Si Rawani mandenging pepeteng, mula pepeteng bakal mandeng kue beli. Iblis itu merinding saat merasakan sedang ditatap oleh sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih primordial dan lebih berbahaya darinya. Dari kegelapan yang tak terbentuk, Wirangga akhirnya berhasil menangkap sosok pertapa yang sedang duduk bersila dengan tubuh telanjang dada. Kain perban yang sudah rombeng dan rantai hitam yang terbuat dari darah membeli tubuhnya. Sorot matanya tajam menusuk ke dalam bola mata iblis tersebut. Sosok pertapa itu adalah Septa, namun di sisi lain juga bukan Septa yang ia lawan di dunia nyata. Sosok itu adalah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang telah lama berdiam di dalam diri manusia itu dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Wiranggana mundur, tapi rantai itu tiba-tiba melesat dan membeli tubuhnya dalam hitungan detik. Darah hitam merayap di kulitnya, membakar daging makhluk tersebut seperti asam. Semakin ia bergerak, semakin rantai itu mengencang. Ia tidak punya kuasa di tempat ini. Septa yang duduk di hadapannya hanya tersenyum tipis seperti rubah licin. Kau ingin mengambil tubuh ini kan? Sayangnya tempat ini sudah punya tuan. Wiranggana menatap ke dalam mata Septa dan untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya sebagai iblis, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ketakutan. Kata itu harusnya tidak ada dalam kosakata makhluk seperti Wiranggana, namun di hadapan sosok bertelanjang dada yang duduk bersila itu, Wiranggana merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih berbahaya dari apapun. Warisan terkutuk. Darahmu bukan milikku sendiri. Sabta menunduk, lalu tertawa kecil. Tawanya rendah seperti seseorang yang baru saja mengingat lelucon yang hanya bisa ditertawakan oleh mereka yang telah menyaksikan neraka. Ia mengangkat tangan kanan, dari sela-sela jarinya muncul darah hitam yang dikutuk oleh para leluhur karena terlalu brutal bahkan untuk zaman peperangan terdahulu. Darah ini adalah milik keluarga yang bahkan iblis pun takut menyebut namanya. Ia melangkah maju, setiap pijakannya membuat tanah di alam bawah sadar Sabta retak dan mengelupas, seolah realitas itu sendiri tidak kuat menahan keberadaannya. Kami bukan iblis, tapi kami melahapnya. Dalam sekejap, rantai darah itu melesat seperti tombak berujung duri. Ia menembus bahu Wiranggana dan menjulur keluar dari punggungnya. Iblis itu memekik, tapi tidak sempat bergerak lebih jauh karena 3 rantai lain datang mencabik sisi pinggul, leher, dan lututnya. Darah hitam pekat muncrat mewarnai kegelapan di alam bawah sadar Septa. Wiranggana menggeliat. Tubuhnya melengkung saat rantai-rantai itu mulai menariknya ke arah yang berlawanan, menyayat daging dan tulangnya perlahan. Setiap helai rantai itu berdenyut dan menggeliat seperti cacing kelaparan yang menggerogoti lapisan tubuh iblis tersebut satu persatu. Dari kulit hingga ke inti jiwa, setiap kali Wiranggana berteriak, satu bagian tubuhnya terlepas, mulai dari lengan, kaki sampai ke bagian wajah, dan melebur menjadi serpihan energi hitam yang langsung dilahap oleh tanah di bawah mereka. Namun tubuhnya tak kunjung mati. Rantai itu menjaganya tetap hidup cukup lama hanya untuk merasakan setiap potongan penderitaan yang ditimpanya. Wiranggana tidak bisa melarikan diri. Setiap partisi bayangan yang ia lepaskan untuk kabur langsung dibelah oleh cambukan rantai. Septa berjalan pelan sampai berada di hadapan Wiranggana. Ia berjongkok sambil menatap wajah iblis itu dari dekat. Aku akan menunjukkan padamu mengapa kami tidak diberi nisan ketika mati. Dengan kedua tangan, ia merobek-robek tubuh Wiranggana. Septa tidak membunuhnya dengan cepat. Ia memakannya perlahan, membiarkan jeritan terakhir Wiranggana menjadi gema yang indah.
Ketika sudah selesai ia berdiri, napasnya tenang. Sekujur tubuhnya kini diliputi oleh sisa-sisa darah iblis yang menyerap ke kulitnya, menjadikannya lebih gelap, lebih pekat dan lebih tidak termaafkan. Langit di alam bawah sadar perlahan mereka membuka celah menuju dunia nyata. Sebelum ia naik kembali kepada sadarnya, suara-suara leluhur terdengar dari bawah tanah. Tubuh Septa bangkit perlahan, bayangan hitam menetes dari pori-porinya, seperti sisa mimpi buruk yang enggan pergi. Tatapan matanya kosong untuk sesaat, sebelum perlahan cahaya merah menyala dari balik irisnya. Ia menarik napas panjang, seolah paru-parunya baru saja diisi ulang dengan sesuatu yang bukan udara. Kintoro menatapnya, mulutnya terbuka setengah seperti hendak berkata sesuatu, tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Sang kucing iblis yang biasanya penuh nyinyiran dan komentar sinis kini justru terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak tahu siapa atau apa yang sedang berdiri di hadapannya. Septa menoleh perlahan ke arahnya, lalu tersenyum. Sikapnya cukup untuk membekukan darah di nadi makhluk manapun. Kenapa diam? Lidahmu keluh? Atau otakmu belum sempat mencerna apa yang baru saja kau lihat? Kintoro menarik napas, telinganya bergerak sedikit, tapi tubuhnya tetap terpaku. Tidak usah takut. Gak susah buat jaga rahasia kan? Cakar Kintoro menegang. Ia tahu, ia benar-benar tahu bahwa yang bangkit dari tubuh Septa bukanlah manusia. Septa berdiri di hadapannya sekarang. Di mata Kintoro, pemuda itu kini bagaikan petarung dewa perang yang baru saja dibaptis oleh iblis. Atau kau lebih memilih mati? Tatapan mereka saling bertemu dalam sunyi, sampai akhirnya Kintoro berkata, "Aku anggap tidak melihat apa-apa, Belatung." Bagus, kau tahu caranya bertahan hidup ternyata. Darmanta menarik napas berat. Ia menyadari bahwa semua orang di gerbong itu lenyap entah kemana. Ia menoleh ke kiri, ada satu orang yang ikut tersisa dengannya. Jill? Oi. Mereka berdua menyapu pandangan ke sekitar, tapi tidak ada yang bisa dijelaskan dari apa yang terjadi. Mereka kemana? Semua ditarik ke tempat lain. Aku rasa begitu, atau mungkin kita yang ditahan di sini. Perlahan bau anyir menguasai gerbong. Keduanya saling tatap. Ada pertanyaan yang tidak sempat terucap. Kenapa hanya kami berdua? Sudah siap memulai permainan berikutnya? Getasuma menyeringai. Jill dan Manta merinding. Mereka berdua sontak menoleh ke arah makhluk tersebut sambil memposisikan tangan menempel di gagang pedang masing-masing. Cahaya merah pekat memantul dari tubuh Getasuma. Aroma anyir semakin menyengat saat darah membasahi setiap dinding gerbong, seolah gerbong ini terluka. Darmanta dan Jill berdiri sejajar, saling menatap tajam ke arah Getasuma. Jangan terlalu dekat sama makhluk itu. Darahnya bukan darah biasa. Aku bisa mencium baunya. Kita selesaikan dengan cepat. Seringai Getasuma makin lebar. Ia bergerak lebih dulu. Makhluk berkulit merah itu melesat cepat bagai peluru. Kedua pedangnya yang terbuat dari tulang menyapu udara, menebas dari atas secara menyilang. Dua kilatan logam menyambutnya. Darmanta dan Jill berbelok terpisah ke sisi kanan dan kiri. Suara senjata mereka beradu dengan keras. Jill bergerak ke samping. Pedangnya berputar ke arah pinggang Getasuma. Dengan gerakan seperti tarian, iblis darah itu memutar tubuhnya. Tulang pedangnya mengangkat dan menahan serangan Jill, lalu langsung menebas secara horizontal, mengincar perut. Jill bergerak cepat. Ia mundur untuk menghindari tebasan tersebut. Bajunya sedikit robek terbelah, tapi pemuda itu masih sempat lolos dari maut. Sementara itu Darmanta menyergap dari sisi lain.
Ia melompat ke dinding dan memantul dari pergerakan koper di atas kepala, lalu menghujamkan pedangnya ke arah bahu Getasuma. Namun iblis itu membalik tubuh untuk menangkis dengan pedang tulang yang satunya dan menghempaskan Darmanta ke deretan kursi di samping. Jill tidak sudi menunggu. Ia berguling ke depan lalu memutar tubuhnya dengan posisi rendah. Pedangnya melesat cepat mengincar lutut Getasuma. Bila logamnya ditangkis, Getasuma menekuk lutut, menancapkan salah satu pedangnya ke lantai dan menahan tebasan Jill. Jill mundur satu langkah dan meluncur ke samping hanya untuk menghindari sapuan balik dari pedang Getasuma yang satunya. Namun Getasuma tidak memberi ruang. Ia langsung mencabut pedangnya dari lantai dan melompat sambil mengayunkan kedua bilahnya seperti palu raksasa secara vertikal dari atas ke bawah. Benturan keras menghantam lantai sampai hancur dan meninggalkan goresan dalam di lantai gerbong. Jill lagi-lagi berhasil menghindar dengan roll belakang. Darmanta langsung menerjang dari sisi kanan dan membabat horizontal, sementara Jill mengikuti dari kiri dengan tebasan diagonal ke arah pundak Getasuma. Getasuma menangkis kedua serangan itu dengan pedangnya. Gesekan antar senjata mereka memekakan telinga. Bunga api berhamburan dari tiap benturan yang saling menghajar. Getasuma bertahan habis-habisan lantaran serangan Jill dan Manta bagaikan hujan di bulan Desember. Pada satu titik, pedang Darmanta lolos menusuk pinggang kiri Getasuma dan tertahan di antara retakan tulang iblis tersebut. Cairan hitam pekat menyembur dari luka makhluk itu. Getasuma tidak merasa terpojok. Justru seringainya makin lebar keluar. Seketika tubuhnya memutar dengan kedua bilahnya yang menyapu ke samping seperti baling-baling. Jill melompat ke belakang kursi, sementara Darmanta berguling ke bawah, ikut bersembunyi di balik bangku. Iblis itu langsung mengejar mangsanya membabi buta, berlari sambil menyeret pedangnya, membelah lantai gerbong dan menyabet setiap kursi di sisi kanan dan kiri yang ia lewati. Darmanta keluar dari balik kursi dan langsung menangkis tebasan atas dari Getasuma. Benturan demi benturan beradu, keringat bercucuran deras. Tidak ada ruang untuk bicara pada pertempuran bertempo tinggi ini. Pedang-pedang mereka adalah satu-satunya alat komunikasi. Getasuma merendahkan posisi tubuhnya, lalu melesat cepat dan menerobos brutal ke arah Darmanta. Sementara itu Darmanta menahannya secara vertikal sampai mundur terseret tertekan dari serangan iblis tersebut. Makhluk itu mundur sejenak lalu melesat kembali seperti pegas ke arah Jill. Jill mementahkannya tusukan Getasuma ke samping, lalu membalas dengan sabetan mendatar ke leher. Getasuma menunduk sambil memutar tubuhnya dan berniat memotong kedua kaki Jill. Namun Darmanta datang dari arah yang berlawanan dan menyerang dari atas dengan ayunan dua tangan. Refleks Getasuma memukul perut Jill dengan gagang pedangnya, membuat pemuda itu terdorong mundur dan menangkis sabetan pedang Darmanta. Jill batuk darah akibat serangan kecil itu, tapi tetap bertahan untuk tidak terjatuh. Ia mengangkat pedang dengan satu tangan, lalu maju lagi. Tiap suara denting besi adalah nyawa yang dipertaruhkan. Mereka bukan lagi manusia dan iblis, melainkan mesin perang yang bergerak tanpa henti. Tidak ada ruang untuk kecerobohan hadir. Tidak ada tempat untuk melamun. Tidak ada waktu untuk berpikir. Hanya ada nyanyian pedang dan napas yang saling memburu dengan tempo musik metal. Pada satu titik Getasuma terpojok sampai ke ujung gerbong. Namun bukannya tertekan, ia malah tertawa gila. Sekarang kita buat permainan ini lebih menarik. Mode muda tidak cocok untuk kalian berdua rupanya. Getasuma mengangkat pedangnya. Sepasang tulang putih itu berdenyut seperti daging hidup. Ia menggigit ibu jarinya lalu menekannya ke punggung pedang. Ceceran darah menyelimuti bilah pedangnya. Mantra Ra, sang kurban,
Getasuma bergumam lirih, darahnya berputar mengelilingi pedang-pedangnya. Seperti ular yang kelaparan, dalam sekejap bila putih itu berubah merah menyala bagi bara api. Ia mendesis seperti haus darah. Karabanawira, pedang kurban merah. Darmanta menyentakkan tubuhnya. Ekspresi pemuda tampan itu seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Ia mengusap badan pedang miliknya dari pangkal hingga ke ujung. Iro Yudo Wicaksono. Muncul tulisan aksara Jawa kuno di badan Bengisura, pedang milik Darmanta. Tulisan itu bermakna satria yang berani berperang membela kebenaran, menegakkan keadilan dengan berlandaskan prinsip kebijaksanaan. Semboyan Iro Yudo Wicaksono merupakan warisan dari prajurit zaman kerajaan dulu yang mengutamakan keberanian, kegagahan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan dari cara hidup prajurit perang. Filosofi dari kesatria yang penuh dengan etos, dedikasi, perjuangan, kerja keras, dan pantang menyerah. Pedang di tangan mantra mengeluarkan cahaya tipis. Kini pemuda itu menggenggam pedangnya dengan dua tangan. Sorot matanya semakin tajam dan menghunus ke arah bola mata lawannya. Di sisi lain, Jill menjilat luka di bibirnya, lalu menarik napas berat. Api kecil menyala di pupil matanya saat ia meraih gagang Wisangkara. Genias Maraloka. Asap menguar dari bilah pedang Wisangkara. Perlahan besi itu terbalut oleh api astral. Aku bisa mengendus aromamu, iblis. Kau terbakar di dalamnya. Getasuma menyeringai. Baik Jill maupun Darmanta merasakan sebuah tekanan misterius. Mereka paham bahwa badai akan segera datang. Benar saja, iblis darah itu melesat cepat ke arah mereka. Ia mengayunkan kedua pedangnya ke udara, bilahnya lentur seperti cambuk. Jangan mati. Simpan ucapanmu untuk dirimu sendiri. Getasuma terkekeh sambil membabi buta. Mati, mati. Pedang cambuk itu menghujam deras sebagai tarian maut, menyipratkan percikan darah dari bilahnya dan juga luka dari kedua lawannya. Jill mengangkat pedangnya dan berusaha sekuat tenaga menangkis hujan cambuk yang hampir merobek-robek dirinya menjadi kertas. Mereka berteriak mati-matian menangkis meskipun banyak luka yang masuk. Sementara Darmanta terus bergerak dan menyabet setiap cambukan itu dengan fokus yang tinggi. Giginya terkatup rapat menahan setiap hentakan sambil berpikir bagaimana caranya menyerang. Genting logam beradu dengan suara cambuk pedang merah yang membabi buta tanpa henti. Hingga pada satu titik, Darmanta melompat ke depan dan masuk lebih dalam ke pelukan maut. Bengisura diayunkan dengan satu kilatan tajam membelah cambuk darah menjadi debu merah. Gerakanmu terlambat satu napas, gumam Manta dengan nada dingin. Tidak seperti Jill, di tubuh Manta tidak banyak goresan-goresan kecil akibat serangan brutal Getasuma. Wahyu Acangsono. Dengan kemampuan itu, Darmanta Kusuma mampu melihat dan memprediksi gerakan lawannya, membuat arah aliran serangan sebelum dilepaskan, lalu menyesuaikan ayunan untuk bertahan dan menyerang. Saat ada celah, Jill menyusup dari sisi kiri. Kakinya menghantam dinding dan memantulkan diri ke arah Getasuma. Getasuma menahan pedang Wisangkara dengan pedang kurban merah dan melahirkan percikan api. Jiwa busukmu akan menyala selamanya di neraka. Getasuma berguling mundur lalu berdiri tegak kembali. Ia mengangkat kedua pedangnya dan menancapkannya ke lantai. Benteng daging neraka Karsawijoyo. Dari lantai gerbong, darah menyembur membentuk dinding-dinding tajam seperti tulang yang menjulang ke atas. Dinding itu muncul dari bawah dan bergerak ke arah Jill. Darmanta muncul dari belakang tubuh Jill,
lalu melesat ke depan dan menebas tulang-tulang itu sebelum melukai partnernya. Dengan kecepatannya, ia menebas 3 kali dalam satu gerakan. Dinding-dinding tulang itu hancur seketika. Getasuma sudah menunggunya. Makhluk itu menyeringai dan hendak menyerang. Namun berkat wahyu Ajangsana yang membuatnya mampu memprekognisi masa depan, Darmanta bergerak lebih dulu dan langsung menerjang dari sisi kanan dengan sabetan mendatar. Getasuma menangkis dengan pedang kirinya, lalu memutar tubuh dan menyilangkan pedang kanan ke arah perut Manta. Manta menangkisnya, namun seringai Getasuma semakin lebar. Darah dari lantai menyembur naik, membentuk semacam tombak merah yang menancap dari bawah ke sisi kanan tubuh Manta. Ia terpekik menahan sakit. Serangan itu lolos dari penglihatan wahyu Ajangsana. Tubuh Darmanta terangkat, lalu jatuh terbanting ke lantai saat darah tombak darah itu menghilang. Darah mengucur deras dari luka yang menembus pinggulnya. Mengisura terlepas dari genggaman pemuda itu dan terjatuh ke lantai gerbong. Manta! Manta tak menjawab, ia hanya menoleh dengan wajah pucat pasi. Darah keluar tak terhenti dari luka di pinggulnya. Jangan mendekat, Jill. Dia sedang menunggu kecerobohanmu. Jill menggertakkan gigi. Ia melihat tubuh Manta yang melemah. Napas pemuda tampan itu terlihat pendek dan terengah-engah. Di sisi lain, Getasuma tertawa puas. Kau pendekar pedang yang hebat, Darmanta Kusuma. Ucap Getasuma. Ia menendang pedang mengisura yang tergeletak di lantai, lalu melempar Darmanta ke depan. Sayang kau tetap manusia. Darahmu akan menjadi bahan bakar pada permainan ini. Iblis itu membiarkan Manta. Ia ingin menikmati kematian perlahan. Getasuma ingin Manta mati karena kehabisan darah. Tanpa kata, Jill melangkah maju. Tatapannya dingin dan kosong. Ia melangkah perlahan menuju bengisura yang tergeletak di samping tubuh Darmanta. Gue pinjam dulu pedang lo. Jangan. Pedang itu terkutuk. Begitu tangan Jill menyentuh gagang bengisura, tubuhnya sontak membeku. Jantungnya berhenti sepersekian detik. Lalu matanya membelalak lebar. Dunia di sekitarnya berubah total menjadi sunyi dan gelap. Kegelapan itu menelan segalanya. Tidak ada lagi Darmanta, tidak ada lagi Getasuma, dan tidak ada lagi gerbong sepur gaib. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan suara langkah perlahan yang mendekat dari kejauhan. Jill menatap lurus ke depan. Matanya berusaha merobek gelap yang membutakan ini. Dari kegelapan itu muncul sosok makhluk. Sesosok pocong, tapi bukan pocong biasa. Kafannya berwarna hitam legam seperti arang yang hangus dibakar. Robek-robek dan menggantung seperti sobekan kain yang dirajam. Tubuhnya berasap, aroma kemenyan basi menyebar perlahan. Di antara robekan kain itu terlihat kulit kering dan urat-uratnya yang sudah menghitam. Ikatan di atas kepalanya masih terjaga, seolah menjadi satu-satunya bukti bahwa sosok ini memang pernah dikubur secara sah. Kedua mata hitamnya pekat seperti lubang cacing yang menyerap cahaya dari harapan. Kau bukan pemilikku. Wujud asli dari si pemilik malam, Bengisura. Betul begitu? Makhluk itu tak menjawab. Ia hanya berjalan mendekati Jill. Aku bukan warisan. Aku adalah kutukan. Seketika Jill diperlihatkan bayangan-bayangan dari masa lalu lewat segala penjuru arah. Ruang gelap itu kini menjadi bioskop yang membuat Jill hampir gila. Bayangan dari raja-raja yang terbakar oleh ambisinya, kesatria yang dibelah oleh saudaranya sendiri, wanita yang mengorbankan anaknya untuk kekuasaan. Semua karena bisikan dari pedang yang bisa berpendar terang ini. Saat semuanya terhenti, Jill langsung berkeringat dan terengah-engah. Ia menatap Bengisura dan mencoba menekan rasa takutnya.
Kutuk aja gue. Gue cuma butuh kekuatan buat menggal kepala iblis di luar sana. Daripada mati ya udah kutuk aja. Paling juga cuma gue sumpahin apa kan. Sosok pocong itu terdiam, diamnya melahirkan hening seolah waktu ikut menahan napas. Kalau begitu terimalah bagian terdalam dari keputusasiaanmu. Cahaya hitam menyelimuti tubuh Jill. Matanya terbuka dan berubah menjadi hitam pekat dengan garis merah menyala di sekitarnya. Pedang Bengi Sura memancarkan aura kelam tidak seperti saat berada di tangan Manta. Benderang itu rupanya adalah kegelapan yang paling pekat. Darmanta terbaring lemah menatap Jill yang kini diselubungi aura hitam Bengi Sura. Nafasnya tersengal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bengi Sura itu bukan pusaka biasa. Ia menelan jiwa pemakainya. Setiap ayunan dan setiap tebasan ada harganya. Bengi Sura akan menebas jiwa pemakainya sampai yang tersisa hanyalah kehampaan. Manta hanya bisa berbaring menahan perih yang menjulur ke seluruh tubuhnya. Kutukannya bukan tentang mati. Yang menakutkan dari Bengi Sura adalah ia bisa menjadikan seorang manusia kehilangan dirinya sendiri. Bengi Sura memang bukan pusaka biasa, melainkan paradoks yang hidup di dalam genggaman pemakainya. Ia adalah bila bermata dua, cahaya dan kegelapan yang terikat dalam satu wujud. Pada satu sisi Bengi Sura memberi kekuatan yang membakar rasa takut, menumpulkan rasa sakit dan menyalakan keberanian di tengah keputusasaan. Namun di sisi lain pedang itu merenggut perlahan segala yang membuat seorang manusia tetap utuh. Ia melucuti kegelisahan, menenggelamkan duka, bahkan menghapus riang, hingga yang tersisa hanyalah kehampaan dingin tanpa jiwa. Kutukan Bengi Sura adalah racun yang membunuh raga dan mengikis kemanusiaan. Bagi mereka yang terperangkap dalam kuasanya, pedang ini bisa menjadi cahaya yang menerangi jiwa atau kegelapan yang melahap pikiran. Di antara dua ujung itu yang menggenggam gagangnya selalu dipaksa memilih. Apakah ia akan berdiri sebagai manusia yang rapuh atau larut menjadi kekuatan tanpa kemanusiaan? Kini di tangan kanan Jill ada Wisanggara, sementara di tangan kirinya ada kegelapan tak bernama yang asing di mata Darmanta. Getasuma menarik pedang cambuknya dan merubahnya ke mode pedang biasa. Hawa di sekeliling mereka terasa mencekam. Rasanya setiap partikel debu pun enggan bergerak. Getasuma menatapnya dengan penuh gairah perang sambil menunjuk Jill dengan pedangnya. Sekarang giliranmu. Let's see. Pada detik yang sama, mereka berdua melesat bersamaan. Wisanggara tersenyum cepat meninggalkan jejak api yang membelah angin. Sementara Bengi Sura melesat dari arah berlawanan diikuti kabut hitam yang menyelimuti pedang itu. Getasuma menangkis dengan satu pedang lalu memelintir bilah satunya ke arah pinggang. Tubuh Jill merunduk dan meluncur di bawah bila lentur iblis tersebut, lalu membalas dengan ayunan Bengi Sura ke arah samping. Tebasan itu hampir mengenai bahu Getasuma, tapi pedang cambuk itu kembali memanjang dan menutup jalur serangan Jill. Wisanggara pun langsung menyambar maju dan memaksa Getasuma mundur. Saat itulah Wisanggara menukik lurus ke depan, memaksa Getasuma berputar dan mengayunkan cambuknya ke segala arah. Gerakan demi gerakan mereka semakin rapat. Wilayah lentur milik Getasuma menari liar mengincar nyawa Jill, sekaligus menutup segala celah serangan. Namun Jill terus menerobos dan menciptakan ritme serangan yang sulit dibendung. Tangan kanannya menusuk sedangkan tangan kirinya membabat dengan brutal. Di tengah pertempuran tempo cepat itu, Jill tiba-tiba berhenti menahan kegelapan Bengi Sura dan menerima kegelapan itu sepenuhnya. Ia membiarkan kutukan itu mengalir ke dalam darah, daging, otot, dan nadinya. Gelombang aura hitam merembes dari pedang itu dan membengkokkan angin sekitarnya.
Jil mundur beberapa langkah menjauhi area cambukan pedang kurban merah dan mengumpulkan atma hitam di bila bengi surah. Batmarawa Kemah Hitam. Jil menebas dari jarak jauh. Atma hitam melesat bagai pisau angin membelah cambuk-cambuk darah Getasuma. Dan saat celah itu hadir, Jil berlari cepat melesat ke arah Getasuma untuk menyerang. Melihat Jil bisa menggunakan teknik dari bengi surah, Darmanta terkejut. Matanya membesar melihat Jil yang hanya dalam waktu singkat sudah menaklukkan bengi surah versi kegelapan, seolah-olah mereka telah terikat ratusan tahun. Pedang itu tidak lagi tampak sebagai pusaka asing, melainkan menyatu dengan Jil seperti senjata bawaan lahir. Dengan kekuatan gelap itu, setiap ayunan Jil menjadi lebih berat, lebih cepat, dan lebih mematikan. Bengi surah menorehkan jalur hitam pekat yang merobek ruang, sementara Wisanggara menyalakan nyala api yang membakar. Getasuma yang semula mendominasi kini justru terhimpit. Gerakannya ditelan arus serangan Jil. Ia dipaksa bertahan dengan segala cara. Namun iblis tersebut terkekeh di tengah desakan maut itu. Siapa kau sebenarnya? Jil mendongak angkuh, mata kirinya terlihat gelap dan kosong. Semburat senyum dingin muncul di wajahnya. Jil Saksana, juru kunci Mandala Kerama. Ingat nama itu baik-baik di neraka jahanam. Darmanta terbelalak sebab ia tahu nama itu. Saksana merupakan salah satu dari 10 keluarga agung. Penyandang nama ini sangat piawai dalam seni bela diri senjata. Menurut Manta wajar jika Jil mampu beradaptasi dengan cepat terhadap bengi surah, meskipun tidak terlalu paham detail tentang seluk-beluk keluarga Saksana. Tetapi secara garis besarnya Manta paham bahwa selain kuncen makam keramat, Jil juga salah satu bagian dari 10 keluarga tersebut. Batma. Jil mengumpulkan sejumlah atma untuk menyelimuti bengi surah. Perlahan atma berwarna biru itu berubah menjadi hitam karena terkontaminasi dengan kutukan pedang tersebut. Jil menghempaskan Batma tersebut menjadi pisau angin ke arah Getasuma. Lalu ia melesat cepat di belakangnya. Getasuma menangkis gelombang atma yang dilemparkan oleh Jil, namun serangan berikutnya datang tanpa jeda. Jil menyerang membabi buta dengan bengi surah yang membabat dari kiri dan Wisanggara yang menghantam dari kanan. Keduanya bersilangan dengan tempo yang sempurna.